Halo semuanya pencinta parfum. Ngomongin parfum kali ini, parfum yang dirilis oleh YouTuber ya. Mungkin buat kalian banyak yang udah tahu ya, atau bahkan udah subscribe sejak lama ya. Ya, YouTuber Jeremy Fragrance, yaitu Office for Men dan Office for Women. Kenapa saya beli? Saya beli parfum karena biasanya penasaran dengan parfumnya itu sendiri. Jadi bukan karena orangnya ya. Sama seperti halnya Navitus, saya beli Navitus yang terakhir ini ya, itu dikeluarkan oleh YouTuber Redolescence. Itu juga bukan karena orangnya, bukan karena Redolescence-nya. Jadi seperti Jeremy, saya terus terang saya nggak subscribe channelnya dia. Juga sama halnya dengan Redolescence, saya juga nggak subscribe. Kadang-kadang aja saya melihat channelnya mereka, oke? Nah, yang saya beli yaitu Office for Men dan Day for Women. Jadi dia dua-duanya bisa dibilang parfum yang dipakai sepanjang hari ya. Jadi bukan parfum malam. Ini dia. Botolnya dua-duanya identik sama, bentuknya sama, cuman tutup botolnya aja yang beda. Dan Office for Women for Men ini dia itu eau de parfum ya. Yang ini 100 ml karena kelihatan besar ya. Dan yang ini 50 ml, cuman ini katanya extrait de parfum, extrait de parfum. Oke. Mungkin kalian bisa lihat dia itu walaupun warnanya hitam, cuman ini hitam transparan, bening, jadi masih bisa kelihatan sisa jusnya berapa. Oke. Kalau misalnya yang bold hitam banget gitu, kadang-kadang susah tembus kelihatan cairannya, nggak bisa kelihatan. Kalau ini gampang banget, gampang banget. Oke. Untuk packagingnya saya fine fine aja. Cuman mungkin untuk masalah capnya buat saya ini terlalu kelihatan cheap. Kalau kalian sentuh gitu tipis, kayak kaleng tipis gitu ya. Tapi kalau untuk gelas botolnya itu oke aja. Oke. Nah, apa yang mau saya bicarakan dulu? Office for Men dulu kali ya, karena memang ini yang dikeluarkan pertama kali sebelum yang Day for Women. Nah, Office for Men ini, kalau yang kalian lihat, ini yang batch terakhir ya, yang batch ketiga ya. Karena kalau nggak salah yang batch pertama itu warna botolnya bukan hitam tapi putih, bening transparan ya. Oke. Nah, note-note-nya apa aja? Bergamot, ambroxan, iris, terus amber, terus ada note-note floral ya. Ada jasmine, ambergris, ada musk, patchouli, dan woody note. Nah, gimana kalau saya pakai parfum ini, apa sih yang saya cium? Oh ya, kenapa saya beli parfum ini? Karena ini parfum yang segar ya. Parfum yang segar, tapi yang segernya nggak yang segar kuat banget gitu ya. Nggak yang segar bener-bener yang maskulin ya. Jadi buat saya ini masih bisa saya pakai. Jadi buat kalian cewek-cewek, kalian masih bisa coba parfum dari Office for Men ini dari Jeremy. Oke. Awal penyemprotan itu kerasa bener rasa segernya ya, rasa seger bergamot ya, atau citrus note dicampur dengan ambroxan. Jadi agak sedikit segar dan sweet gitu ya, yang manis, yang lembut gitu ya, secara bersamaan. Tapi buat saya yang lebih dominan ini memang rasa citrusnya ya, wangi citrusnya. Oke. Tapi ini nggak bertahan lama, rasa seger yang kuat gitu nggak bertahan lama. Udah nanti beberapa menitan udah cooling down ya, udah kerasa sweet, mungkin karena itu campuran dari ambroxannya. Kadang-kadang juga sedikit cium wangi musk ya. Dan note floralnya buat saya nggak begitu dominan ya, note jasmine-nya itu nggak dominan ya. Sedikit ambery, cuman pokoknya buat saya parfum ini secara global bisa saya simpulkan ini parfum yang segar, tapi segernya masih lembut ya. Jadi nggak kuat, nggak segar maskulin ya, ini lembut. Jadi memang buat saya cocok namanya Office ya, karena wanginya itu wangi yang aman, yang wearable, bisa dipakai kapan aja, di situasi kapan aja. Jadi kalau kalian orang kantoran tuh, di kantor nggak mengganggu, aromanya nggak mengganggu kolega-kolega kalian. Oke. Nah, ini kan yang saya bilang tadi batch ketiga ya, yang terakhir ya. Katanya sih banyak yang bilang batch ketiga ini lebih loyo dibanding batch pertama yang warnanya putih.
saya nggak bisa membandingkan karena memang saya nggak beli atau nggak sempat beli ya. Tapi di kulit saya ini memang nggak begitu tahan lama ya, kira-kira 4 jaman ya udah. Jadi ini benar-benar di bawah rata-rata, walaupun bisa saya bilang memang kebanyakan parfum designer itu yang wangi-wangi yang segar itu ya, yang fresh note lah, itu memang rata-rata nggak tahan lama. So apalagi ini buat parfum Jeremy, kalau memang saya lihat channel-channelnya dia itu kebanyakan ngebahas parfum designer ya, walaupun kadang-kadang dia ngebahas niche, tapi kebanyakan designer. Dan saya memang bisa mengkategorikan parfum yang dia keluarkan itu sebagai parfum setara dengan parfum designer. Oke. Nah, saya suka wanginya enak. Ini kalau udah didiemin, dia itu wangi ambroxan, gimana sih makanya ngejelasinnya, ambroxan yang enak banget, yang lembut, tapi secara bersamaan masih kecium wangi citrusnya ya, wangi bergamotnya. Ini lebih ke arah jatuhnya ke arah skin scent ya, walaupun masih ada kerasa rasa segernya itu, cuman yang saya bilang tadi bukan yang seger yang menyengat yang gimana gitu, yang terlalu maskulin, enggak, tapi ini enak dipakai sepanjang hari ya. Cuman ya sayangnya buat saya itu tadi performansnya nggak begitu bagus ya, cuman buat saya 4 jaman, kira-kira 4 jaman. Oke. Tapi kalau kalian fine aja untuk spray ulangnya berkali-kali dalam sehari, kalian bisa coba parfum Office for Men ini ya. Cuman ya itu, buat saya harganya yang dia patok untuk harga normal nggak begitu worthy dengan performansnya. Untungnya ini saya beli itu dapat diskon dan jatuhnya kira-kira sekitar 60-an euro. So ini masih wajar ya, masih wajar saya bilang harga 60-an euro untuk performancenya masih wajar. Jadi kalau kalian memang benar-benar penasaran dengan Office for Men ini, saya bisa bilang wanginya enak, bisa kalian pakai sepanjang hari, apalagi ideal untuk kantoran. Cuman ya itu tadi, kalau kalian mau beli, tunggu ada diskon ya, karena memang harganya buat saya mahal dibanding performancenya ya. Jadi tunggu aja kalau kalian memang benar-benar penasaran, tunggu dapat diskon, atau mungkin bisa barengan dengan teman-teman kalian ya. Kadang-kadang kan dia pakai buy one get one ya. Kalau untuk sendiri sih mendingan lebih ke diskonnya. Oke. Ini dia. Nah, sekarang yang Day for Women. Day for Women ini sebenarnya saya udah pre-order sejak lama, Februari ya. Sejak Februari saya order, seharusnya keluar Maret. Cuman mungkin karena abis itu udah mulai pandemi beredar, COVID ya. Nah, jadi mungkin produksinya jadi terhambat gara-gara pandemi itu, dan baru nyampe di tempat saya itu minggu kemarin. So benar-benar ini baru banget. So Day for Women ini katanya extrait de parfum ya, cuman buat saya teksturnya itu sama banget, buat saya nggak ada bedanya dengan yang Office for Men. Biasanya kalau extrait de parfum itu agak sedikit oily, tergantung brandnya juga ya, ada yang lebih oily, ada yang lebih ringan, jadi sedikit oily. Ini nggak sama sekali. Nah, Day for Women ini dia itu note-nya, sebentar, saya lihatnya nggak di situs fragrance-nya sendiri ya, tapi di Fragrantica. Dia itu note-nya apa aja, simple, cuman osmanthus, apricot, benjoin, dan jasmine. Jasmine-nya ini jasmine sambac ya. Nah, ini juga aromanya atau wanginya saya suka banget. Dia itu pokoknya pas penyemprotan itu kerasa banget, kayak mengingatkan saya kayak wangi chewing gum atau bubble gum, lebih ke bubble gum ya. Benar-benar enak. Bubble gum itu gourmand ya, bisa dibilang gourmand, enak banget, sweet gourmand itu ya, bubble gum. Jadi mungkin dari osmanthusnya itu ya, osmanthus,
Cuman apricot itu nggak begitu kerasa ya. Osmanthus itu kan juga sifatnya kayak apricot dan peach ya, Cuman ini lebih ke wangi osmanthusnya itu sendiri, tapi untuk wangi apricotnya itu nggak begitu kenceng banget ya, nggak kayak misalnya kalau saya pakai apa sih yang ada note apricotnya juga, Madawi ya, Madawi dari Arabian Oud ya, itu kerasa banget. Ini enggak, ini benar-benar wangi osmanthus ya, dan campuran benjoin ya. Untuk jasmine ini benar-benar smooth ya, buat saya nggak begitu kerasa banget di hidung saya ya. Jadi ini buat saya lebih ke parfum floral, fruity floral. Dia di sini yang dibilangnya note principal itu floral, abis itu fruit ya, atau fruity ya. Tapi buat saya ini lebih ke fruity-nya baru ke floralnya ya, kebalik ya. Tapi ya itulah, penciuman orang-orang kadang beda-beda, oke. Nah, yang saya bilang tadi, ini extrait de parfum tapi kayak apa sih, kayak eau de parfum aja, karena teksturnya itu benar-benar ringan, nggak ada olisnya sama sekali ya. Jadi kayak yang office for men. Cuman untuk masalah aroma enak banget. Walaupun nanti beberapa menit udah dry down, dia itu lebih ke arah skin scent, sama kayak office for men. Cuman office for men buat saya aromanya lebih kuatan, walaupun juga cenderung ke skin scent, tapi lebih kuatan dibanding yang Day for Women. Day for Women buat saya enaknya di awal-awalnya aja, menit-menit pertama aja, abis itu udah tipis, udah ke arah skin scent ya. So ini benar-benar subtil buat saya. Jadi buat kalian yang suka pakai parfum yang ke arah skin scent ya, kalian bisa coba yang Day for Women ini. Nah, sama juga dengan yang Office for Men, Day for Women ini buat saya performansnya juga kurang oke ya. Walaupun ini bisa dibilang batch pertama atau keluaran pertama, dan anehnya lagi ya itu tadi, buat saya antara extrait de parfum dan eau de parfum itu kok sama aja buat saya, karena saya pikir extrait de parfum, walaupun kebanyakan ya extrait de parfum itu aromanya itu agak mendem dibanding eau de parfum, tapi longevity-nya kalau extrait de parfum kan biasanya lebih lama, tapi ini enggak. Buat saya di kulit saya ini bahkan hanya 3 jaman, agak sedikit di bawah yang Office for Men. Jadi saya benar-benar bingung, apakah ini benar-benar extrait de parfum seperti yang dia tulis apa enggak gitu loh, karena memang performansnya poor sekali buat saya ya, di bawah rata-rata. So sayang sekali, tapi sama seperti yang Office for Men, saya belinya nggak full price ya, nggak harga normal ya. Sama dengan Office for Men, dia itu jatuhnya buat saya kira-kira 60-an euro juga ya. So buat kalian yang penasaran ya, Day for Women ini, pokoknya kalau beli parfum dari Jeremy Fragrance, mendingan jangan beli full price-nya ya, atau harga normal, mendingan beli pas dia lagi ada diskon ya. Dan itu tadi untuk performansnya dua-duanya kurang oke ya. Walaupun ini bisa dibilang batch pertama, tapi kok nggak gitu oke performansnya. Kecewa ya. Cuman ya untuk yang saya bilang tadi, untuk harganya, untungnya saya nggak beli full price dua-duanya, dan juga untungnya wanginya dua-duanya saya suka. Cuman ya nilai negatifnya di performansnya benar-benar di bawah rata-rata. Oke. Saya sih masih bisa maklumin yang Office for Men, karena memang rata-rata kebanyakan wangi-wangian yang fresh gitu ya, yang untuk tingkatan desainer gitu ya, memang rata-rata nggak tahan lama ya, sekitar bisa dibilang 4-6 jamannya untuk kategori fresh note. Cuman sangat disayangkan untuk yang for women, kenapa longevity-nya benar-benar nggak tahan lama, apalagi di sini dibilangnya extrait de parfum. So saya benar-benar bingung, padahal wanginya enak banget, walaupun sayangnya juga lebih condong ke skin scent ya buat saya, yang
saya nggak terlalu cenderung suka pakai parfum yang skin scent ya, karena buat saya terlalu subtil untuk saya cium aromanya. Saya lebih suka beli parfum tuh yang aromanya lumayan kuat, yang bisa saya nikmati gitu ya, yang bisa saya hirup gitu. Tapi di sini benar-benar ke arah skin scent. So begini aja review saya mengenai parfum dari Jeremy Fragrance ini ya, yang Office for Men dan Day for Women. Jadi kesimpulannya, saya suka aromanya dua-duanya, enak. Jadi benar-benar wearable ya, wearable untuk dipakai seharian ya, nggak kuat ya, nggak menusuk hidung, nggak mengganggu orang lain, benar-benar wearable, dipakai kapan aja, apalagi kantoran, apalagi ya nilai plusnya. Simple, buat saya ini packagingnya simple, walaupun mungkin sebagian orang lebih apa ya, lebih komen terlalu simple, bisa dibikin yang lain segala macam, tapi buat saya ini no problem. Untuk harga saya menyayangkan untuk Jeremy, harganya terlalu mahal untuk full price-nya, apalagi buat saya ini lebih dikategorikan ke parfum designer ya, parfumnya dia, tapi untuk harganya itu terlalu mahal ya. Jadi kalau kalian beli, mending nunggu diskonnya, oke? Dan nilai negatifnya dari parfumnya dia itu benar-benar performansnya buat saya harus ditingkatkan lagi, karena ini benar-benar loyo, oke? Atau letoy, atau performansnya kurang bagus, oke? So begini aja, semoga kalian puas dengan review saya. Buat kalian yang penasaran dengan parfum-parfumnya dia ya, bisa kalian coba. Kalau nggak salah dia juga baru saja mengumumkan akan mengeluarkan parfum unisex ya, saya lupa namanya, parfum unisex. Tapi tolong, saya agak pesimis ya, karena saya udah punya dua ini. Saya juga agak pesimis dengan keluaran terbarunya dia yang unisex, karena takutnya ya itu tadi, walaupun aroma parfumnya dia enak-enak, performansnya itu benar-benar kurang. Oke, so begini aja, see you.